Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channelnya SC. Nah, jadi aku baru balik nganterin paket kan, karena tadi kurirnya datang. Abis packing, aku langsung ngasih paketnya ke abang kurirnya. Jadi sekarang aku pengen ngobrol sama teman-teman di YouTube. Ya kayak random talk aja sih, terutama mengenai komen-komen teman-teman YouTube yang di video aku yang ini. Jadi setelah aku lihat, lumayan banyak yang tertarik sama video aku yang cara mendapatkan IPK 4 di dunia perkuliahan ini. Terus ada juga beberapa pertanyaan yang menurut aku menarik dan ya kenapa nggak dibahas dalam satu video aja gitu kan. Oke, kita pause dulu. Jadi sebelum aku masuk ke videonya, aku mau disclaimer dulu. Kalau misalnya aku ini bukan anak yang memang pintar ataupun anak yang cerdas selalu dapat IPK sempurna gitu, enggak. Tapi aku juga bukan anak yang memang terlalu bagus organisasinya, banyak ikut organisasinya, enggak juga. Dan aku juga bukan anak yang memang prestasinya wah setiap hari lomba-lomba ini, enggak juga gitu. Mungkin teman-teman bingung kan, enggak juga tapi ngomong gitu. Nah di sini aku cuma mau bilang kalau aku hanya menempatkan diri aku sebagai seorang anak, sebagai seorang mahasiswa yang memang bisa mengambil porsi yang aku mampu gitu. Jadi nggak ada kayak saling cemburuan antara satu kegiatan aku sama kegiatan yang lainnya. Kayak contohnya organisasi nggak cemburu sama akademik juga nggak cemburu sama prestasi aku di non akademik dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya kalau menurut aku buat kita yang udah masuk ke dunia perkuliahan itu penting ya, karena namanya juga mahasiswa, kita harus menyeimbangkan antara prestasi akademik dan non-akademik. Terus kita juga harus menyeimbangkan antara organisasi dan bukan gaya hidup sih, antara organisasi dengan keinginan kita, hobi kita, dan lain sebagainya. Jadi menurut aku harus balance satu sama lain biar nggak ada yang tumpang tindih gitu loh. Karena perlu temen-temen tahu kalau misalnya kita memprioritaskan satu dari semua yang memang sejatinya harus kita prioritaskan, itu bakalan bikin diri kita sendiri kayak down di satu bidang gitu. Nah itu yang nggak aku pengen. Langsung aja ke random talk-nya. Aku mau lihat komentar-komentar yang udah masuk dan bakalan aku bahas di sini ya. Dari Ariel Bontas ini, saya anaknya introvert dan maba tahun ini. Boleh minta saran atau tips dari kakak? Cara beradaptasi di lingkungan perkuliahan yang baik serta jadi mahasiswa yang aktif bagaimana? Mulai dari mana? Soalnya memang dari awal saya orangnya pemalu dan jarang bersosialisasi. Dan goal saya masuk kuliah adalah selain dapat IPK bagus, juga mampu bersosialisasi. Jadi tidak malu atau percaya diri dan aktif. Semoga dimengerti. Hehe. Oke, aku nangkep banget nih maksud dari Kak Ariel Bontas ini. Jadi intinya kayak dia ngerasa kalau misalnya dirinya itu nggak aktif, nggak pede, dan pemalu gitu ya. Tapi sekarang pas udah masuk ke dunia perkuliahan, kamu pengennya jadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang bisa mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Menurut aku cara yang pertama, yaitu membuka diri. Kenapa membuka diri? Karena kalau misalnya kita udah membuka diri, itu apapun bakal masuk. Kayak contohnya ini botol aqua. Kalau misalnya kita buka tutupnya, itu bakalan masuk apapun kan, mau air, minyak, dan lain sebagainya. Nah, gitu juga kita sebagai mahasiswa di dunia perkuliahan, kita harus buka diri sama lingkungan, kita harus buka diri sama apa yang kita temuin di luar. Disitulah kita bakalan ngerti gimana caranya beradaptasi dengan orang lain. Contoh sederhananya aja, kalau misalnya kamu suka sama sebuah organisasi, anggaplah kayak suka basket. Nah, ntar kan kamu bisa masuk ke dalam organisasi yang berhubungan dengan olahraga, dengan basket gitu kan. Di sana meskipun kelihatannya sederhana, meskipun kelihatannya cuma ya udah kita main basket senang-senang doang, tapi kalau misalnya kita udah masuk organisasi, itu bakalan ada nilai lebihnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu bakalan disuruh buat speak up. Kita itu bakalan disuruh buat kalau misalnya memang terpilih itu bakalan jadi pemimpin, bakalan memutuskan segala sesuatu. Nah, menurut aku sih di situ letak awalnya kita itu bisa menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang percaya diri. Tapi balik lagi ke analogi yang tadi, botol ini jangan sampai diisi sama hal-hal yang negatif. Artinya, kamu boleh membuka diri, tapi jangan buat hal yang negatif. Kalau misalnya kamu ngerasa hal itu udah gak cocok sama diri kamu, udah stop aja, gak usah lanjutin. Karena kalau misalnya dilanjutin, itu bakal gak baik juga ke depannya. Jadi menurut aku gitu sih. Terus, ada yang nanya, ini Elsa Nabila. Halo kak, perkenalkan aku Elsa, SMA kelas 10 MIPA. Jadi setiap ada ulangan-ulangan UH, PTS, PAS, dan lainnya, aku selalu memandang temanku sebagai saingan. Oh, kompetitif berarti ya.
Kalau ada temenku yang di bawah ranking 11 lalu tiba-tiba naik ranking menjadi 10 besar, aku menjadi marah, kesal, bingung ke temanku itu. Pertanyaannya, jika aku terus-terusan memiliki perasaan bersaing dengan teman-teman kelasku, apakah itu akan membahayakan diriku untuk kedepannya seperti di perkuliahan atau pekerjaanku nanti? Dan apakah kakak pernah merasakan hal itu? Oke, aku ngerti dan aku paham pertanyaannya. Jadi sebenarnya kompetitif ataupun rasa ingin bersaing sama orang lain itu wajar dan memang ada di setiap diri manusia gitu. Kita emang pengen menjadi yang terbaik, kita emang pengen jadi yang terpintar misalnya di kelas, atau kita pengen menjadi yang teraktif di kelas. Tapi menurut aku, rasa kayak gitu adalah sebuah rasa yang toksik buat diri sendiri. Artinya rasa itu bakal mental ke kitanya lagi. Kalau misalnya kita nggak suka sama orang yang naik level, katakanlah kayak naik ranking, itu harusnya kita bukan membenci dia, kita bukan marah ke dia, tapi akan lebih baik kalau misalnya kita introspeksi diri dan kita kayak evaluasi lagi diri. Kok dia bisa gitu? Kita boleh membandingkan, kita boleh mengkomparasi nih antara diri kita dan diri dia. Boleh, kok bisa ya dia naik ranking jadi ranking 10 nggak pada ranking 11? Kok bisa dia jadi juara 1? Nah, abis itu setelah kita mempertanyakan diri orang lain, pertanyakan diri kita. Oh, kenapa nggak bisa gitu? Kenapa nggak bisa kayak dia? Nah, di situ sih letak sisi yang benar-benar sportif itu kayaknya di situ. Kalau misalnya membahayakan atau tidak, menurut aku cukup cukup kompleks gitu. Dia bakal membahayakan kalau misalnya kita melakukan tindakan-tindakan setelah itu kayak membenci dia, terus kita pengen misalnya pengen ngejahatin dia. Nah, kalau bahaya untuk diri pribadi atau diri sendiri, itu bakalan ngerusak perasaan kita sendiri, ngerusak pikiran sendiri, kayak bakalan bikin stres, bikin pusing dan lain sebagainya. Tapi itu bisa diatasi dengan cara ya emang kayak self reminder gitu. Kita ngasih tau ke diri sendiri kalau oh iya, lu boleh benci karena dia naik ranking, tapi lu juga harus meningkatkan kemampuan diri lu agar jadi lebih baik gitu. Menurut aku itu lebih aman dan bakalan lebih bagus buat kedepannya kalau misalnya teman-teman punya sifat yang kayak kayak gini. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo kak, aku maba, sekarang kan lagi daring gini kak. Share dong tips belajar yang efektif buat belajar UTS daring. Oke, kebetulan sekarang aku juga lagi UTS dan oh my god, ini sumpah sih capek banget karena aku abis lomba, aku juga ngurusin all shop gitu kan, packingnya, beli bahannya, terus belum lagi yang COD dan lain sebagainya. Aku juga bikin video-video packing kayak gini. Tapi menurut aku emang kita harus nyediain waktu. Artinya dalam sehari kan ada 24 jam. Dari 24 jam itu sediakan waktu yang benar-benar efektif buat belajar. Contohnya 1-2 jam per hari. Anggap aja kamu kayak aku. Aku juga bukan tipe anak yang rajin-rajin gitu ya, enggak. Aku juga anaknya ya bisa dibilang pemalas belajar. Maksudnya kayak capek antar aja gitu. Tapi aku yakin dan aku kayak sadar kalau misalnya kita nggak meluangkan waktu ya sedikit aja dalam sehari untuk belajar, itu bakalan memudarkan ingatan kita, terus itu juga bakalan bikin kita males berkelanjutan gitu loh. Jadi kan banyak nih orang, kayak contohnya aku belajar tapi aku sambil-sambilin, kayak nyambil ngobrol, sambil makan, kayak sambil tidur-tiduran, sambil males-malesan, sambil scroll YouTube, sambil buka-buka sosial media lainnya. Nah, menurut aku, kalau misalnya kayak gitu, itu bakal nggak efektif. Jadi, yang awalnya cuma dengan 2 jam kita bisa menguasain satu materi dengan full, dengan cara yang nyambil-nyambil tadi, kita bisa ngelakuinnya dengan durasi waktu 5 jam. Artinya kan lebih panjang. Nah, menurut aku itu nggak efektif. Jadi, caranya biar benar-benar efektif dan biar bisa gitu ya kita menguasai materinya ya dengan menyisihkan 1-2 jam per hari. Itu minimal aja ya, karena aku pakai yang sistem kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih tuh bakal lebih bagus lagi. Karena nantinya mungkin penyerapan kita beda-beda kali ya. Tingkat kecerdasan kita juga beda-beda, tingkat pemahaman kita untuk memahami sebuah materi juga beda-beda. Jadi dengan cara menyisihkan waktu tadi ya sesuai aja sama keinginan kita. Maunya memang setengah jam juga boleh sih menurut aku, nggak ada yang salah. Kalau misalnya memang kita ngerasa waduh setengah jam ini udah gue udah paham banget nih, gue udah kayak ngerti deh, karena emang ada kan orang kayak gitu. Nah, menurut aku itu sih nggak apa-apa ya, fine aja gitu kalau misalnya kita emang ngerasa diri kita mampu ngerjainnya dalam waktu yang singkat. Nah, jadi itu aja buat
buat random talk kali ini. Dan oh ya teman-teman, aku juga mau ngingetin kalau misalnya apa yang aku bahas ini ya memang berdasarkan diri aku pribadi, berdasarkan apa yang aku alami dan aku jalanin. Jadi kalau misalnya teman-teman gak setuju, itu nggak apa-apa, karena aku yakin setiap orang itu punya cara belajar beda-beda, setiap orang itu punya cara masing-masing buat memahami sesuatu, tiap orang itu juga punya pemikiran yang beda-beda kan, maksudnya jalan pemikirannya ya nggak sama satu sama lain. Jadi kita juga nggak bisa nyalain orang lain, kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kalau ini harus kamu lakuin, yang aku lakuin ini adalah benar, kamu harus ngelakuin. Enggak. Tapi di sini kita sama-sama belajar aja, kita sharing-sharing aja. Mana tahu tips yang aku lakuin ini bisa berhasil juga kalau misalnya teman-teman lakuin. Dan kalau misalnya teman-teman ada lagi yang mau ditambahin, boleh banget langsung aja di kolom komentar. Dan siapa tahu tips yang teman-teman kasih itu juga berguna banget buat aku. Jadi makasih banyak buat yang udah nonton video kali ini. Terus jangan lupa bantu support channel aku dengan cara like, terus di komen, jangan lupa juga di subscribe. Karena aku juga bakalan usahain buat produktif lagi di YouTube.